Yang terhormat Ustadz Abdul Khalik Hasan, yang terhormat Nyonya Eva Damhar, Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Athena, Bapak Ibu pejabat dan staf KBRI Athena, Korps Dompet Duafa, serta seluruh masyarakat Indonesia di Yunani yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kalimera Sas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat diberikan kesehatan untuk berkumpul secara virtual pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan yang kita, Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Marhaban ya Ramadan, marhaban bil muttaqin. Tidak terasa setahun telah berlalu dan sebentar lagi kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan mulia yang penuh berkah dan keistimewaan, yang senantiasa ditunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan Ramadan dikenal sebagai Sahlur Sabr atau bulan kesabaran. Dikatakan demikian karena pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia dilatih untuk menahan diri dan bersabar melalui ibadah puasa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, puasa itu setengah sabar. Bulan Ramadan pada tahun ini masih akan kita jalani dengan sejumlah keterbatasan dan ujian, khususnya sehubungan dengan pandemik 19 yang masih melanda sejumlah negara di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dan Yunani. Meskipun demikian, kita perlu terus melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita, serta senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala ujian dan cobaan pasti ada jalan dan obatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selain itu, kita dapat memetik sejumlah hikmah yang terdapat di balik segala keterbatasan ini. Antara lain pertama adalah menyadari besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meningkatkan kepedulian solidaritas antar sesama, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, khususnya nikmat kesehatan, serta menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah, yaitu berintrospeksi diri, zikrul maut, mengingat kematian, dan muragabah, yaitu merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berat ujian pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi pergerakan dan pertemuan tatap muka langsung dengan kerabat saudara kita, juga dapat berpotensi mengganggu kesehatan mental kita, khususnya selama menjalani ibadah puasa. Hal tersebutlah yang menggerakkan KBRI Athena bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk kembali menyelenggarakan Islamic Online Course yang kedua, guna mendampingi dan memberikan siraman rohani kepada seluruh Bapak Ibu yang beragama Islam, khususnya yang berada di Yunani, selama menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Kegiatan akan diselenggarakan pada hari Minggu atau Ahad,
selama bulan suci Ramadan dengan topik-topik pembahasan yang insya Allah dapat semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, serta semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi ikhtiar kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, maupun dalam melaksanakan kegiatan Islamic online kursus, serta melimpahkan kita semua berkah dan kesehatan, dan menjauhkan kita dari segala macam penyakit, termasuk COVID-19, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya robbal alamin. Amin. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak kita, Bapak Ferry Adamhar beserta Ibu, semoga selalu sehat dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh rekan-rekan staf KBRI Yunani, semoga selalu diberkahi, dimudahkan seluruh urusannya, dan semua peserta dan pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kalau di sini sore ini, ya, semoga ini menjadi awal permulaan kita untuk dapat mempersiapkan diri dalam menggapai derajat takwa yang Allah janjikan bagi mereka yang dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kita akan membahas bagaimana kita memiliki strategi ya dalam memenangkan Ramadan 1442. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Duta Besar kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Itulah sebabnya kenapa perlu kita pahami bersama bahwa Ramadan yang datang hari ini atau yang datang tahun ini bukanlah Ramadan yang kemarin. Tetapi Ramadan kali ini adalah Ramadan 1442. Ya, sebuah makhluk baru yang nanti kelak akan menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam sejarah dicatat bahwa salafus soleh, orang-orang salaf dulu itu mereka mempersiapkan ya 6 bulan, ya 6 bulan itu untuk mempersiapkan berdoa agar bisa ketemu Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya ya kedudukan bulan Ramadan. Tadi udah disinggung ya, tidak perlu saya sampaikan kembali. Kenapa kita butuh strategi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini ibarat sebuah bisnis yang besar ya. Bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya ya berbagai macam bonus yang luar biasa. Tentunya ini akan menjadi persaingan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di luar sana juga ya mal-mal juga, apalagi sekarang udah mulai buka, pasti banyak sekali bonus-bonus. Ya, kalaupun tidak lewat langsung, lewat online juga. Ini juga harus kita menjadikan sebagai salah satu trigger ya bagaimana kita mampu untuk menata agar bulan Ramadan pada tahun ini jauh lebih baik dan jauh lebih bernilai ya bagi kehidupan kita daripada bulan Ramadan yang telah lampau. Nah, di antara berbagai macam keutamaan yang kita ketahui dari bulan Ramadan, yang utama dan paling utama adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Ya, maka kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalamnya Allah menurunkan ya wahyunya, yaitu Al-Quran. Pertama kali Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW
adalah dimulai dengan turunnya surat Al-Alaq, yaitu di malam Lailatul Qadar. Karena itulah kenapa ya bulan Ramadan sering disebut juga bulan Al-Qur'an. Karena di dalamnya berbagai macam keutamaan di antaranya adalah bagaimana kita dihasung untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan memahami serta mengamalkannya. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa? Bahwa di bulan Ramadan ini kesempatan untuk berbuat baik itu sangat terbuka. Dan dorongan ya secara psikologis ya sangat kuat sekali untuk kita melaksanakan berbagai macam kebaikan jika dibandingkan di luar bulan Ramadan. Sebaliknya ya pintu-pintu neraka dan setan ini diikat. Artinya apa? Allah ya memperkecil atau bahkan Allah memberikan belenggu kepada penggoda-penggoda setan ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan di sini Bapak sekalian. Lalu kenapa masih ada saja orang-orang berbuat maksiat? Ya, para ulama mengatakan itu bisa jadi karena ya setannya sudah berubah manusia itu sendiri. Ya, jadi setannya diikat, tapi yang jadi setannya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ya Rasulullah juga memberikan sebuah gambaran bahwa pada bulan Ramadan ada satu bulan yang paling utama, yaitu yang dikenal dengan malam ya Lailatul Qadar, atau malam lebih baik satu malam ya daripada malam itu adalah 1000 bulan. Nah, karena itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lain adalah bahwa puasa ini ya sebagaimana kita ketahui ya sebuah ibadah yang pahalanya itu langsung disandarkan pada Allah. Jadi as-saumuli wa ana ajzibi. Jadi puasa itu untukku. Jadi seakan-akan puasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada yang bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sama-sama duduk misalkan kita ya, satu puasa satu enggak. Enggak tahu yang puasa itu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sama-sama enggak makan, sama-sama enggak minum pada saat itu. Maka kenapa puasa ini ya pahalanya langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada pintu surga yang sangat dikenal dengan Ar-Rayyan. Nah, pintu ini memang disediakan bagi orang yang berpuasa. Artinya apa? Yang berhak masuk dalam pintu ini, tentu pintu surga kan banyak ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan ada 7. Ya, salah satunya disebut dengan Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian ya amal ibadah dilipat gandakan. Nah, ini luar biasa Bu sekalian. Maka kenapa atmosfer untuk berbuat baik di bulan Ramadan itu begitu meningkat. Ya, dan terasa bagi kita bagaimana psikologis kita ini juga terdorong untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian juga ya bulan Ramadan ini adalah dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya doa. Nah, artinya apa? Begitu luar biasanya bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan bahwa puncaknya nanti Bu sekalian, dan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Rasulullah SAW memberikan semacam ancer-ancer kira-kira kapan terjadinya, yaitu malam Lailatul Qadar. Para ulama ya sepakat mengatakan berdasarkan hadis yaitu terjadi di hari-hari ganjil 10 terakhir. Ya, di hari-hari ganjil 10 terakhir. Ya, kalau orang-orang Timur Tengah kebanyakan mereka memaknai ya malam 27. Maka kenapa Bu sekalian dulu ketika saya di Mesir atau di Sudan ya mereka meyakini bahwa malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga di malam-malam itu mereka melaksanakan apa yang disebut dengan khatmul Quran atau menghatamkan Al-Quran semalam suntuk.
Nah, tentu ini menjadi salah satu referensi saja ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan, utamanya adalah di 10 terakhir Bu sekalian. Kan biasanya kita ini di awal sudah mulai kenceng, nah ini harus dipertahankan supaya nanti di ujungnya itu yang puncaknya itu kita dapat mendapatkannya itu. Jangan sampai kemudian terbalik. Ya kalau di kampung saya itu biasanya kalau udah 10 terakhir ya, biasanya itu softnya sudah maju semuanya. Softnya sudah maju, tinggal 1 soft, 2 soft. Nah ini yang apa namanya, mungkin pemahaman mereka apa namanya, ya perlu di apa namanya, ditekankan kembali bahwa ternyata puncak daripada ibadah itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kehebatan puasa ini Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap amal yang dilakukan anak Adam, ya, satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Ini standarnya. Ya, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10, ya, bahkan dilipatkan sampai 700 lipat. Nah, kok bisa bagaimana bedanya? Ini kalau saya memahami sekalian, ini tergantung kepada keikhlasan. Itulah sebabnya kenapa ikhlas itu menurut saya itu ada tingkat-tingkatannya. Ya, kalau kita paling tinggi ya sampai Allah mengatakan wa yudhaifu liman yasha, dan Allah melipatkan ya dengan lipatan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Nah, Allah SWT mengatakan ya kecuali puasa ya itu untukku dan aku akan langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat makan dan minum karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan. Kesenangan ketika berbuka puasa, kesenangan ketika berjumpa denganku. Nah ini sekalian perlu kita pahami nggih, bahwa dikatakan orang yang berpuasa itu minimal mendapatkan 2 farhah. Farhah itu kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ini kita semua merasakan. Bahkan yang nggak puasa pun merasakan. Dan ini termasuk rahmat Islam. Ya, kasih sayang Islam. Bagaimana tidak? Ketika kita berbuka puasa itu semua orang menjadi senang. Ya, bahkan siapapun yang ikut merasakan kesenangannya. Ya, dulu ada teman dari non Muslim ikut berbuka puasa, mereka mengatakan ya perasaannya luar biasa, mereka merasa senang gitu loh. Nah, ini salah satu bentuk nilai ya bahwa Islam atau puasa ini tidak khusus dinikmati bagi orang Islam saja, tetapi orang di luar sana pun bisa menikmatinya. Nah, ini yang disebut dengan kebahagiaan umum ya. Semua orang bisa merasakannya. Tapi yang kita inginkan sekalian, yaitu kebahagiaan yang khusus. Yaitu apa? Wa farhatun indaliko irobi. Yaitu ketika kita gembira, ya, yaitu ketika kita kembali kepada Allah SWT. Jadi Allah memberikan 2 jaminan sekalian. Yang pertama, kita rasakan semuanya ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah ketika kita berbuka ketemu Allah SWT. Artinya apa? Bahwa hidup dunia ini bagi seorang muslim itu bagaikan seperti penjara. Ya, ada aturannya semuanya gini. Nah, nanti setelah ketemu Allah SWT, Allah bebaskan semuanya itu. Ya, dan itu adalah puncak kebahagiaan kita ketika kita kembali kepada Allah dalam kondisi Allah ridho dengan kita, kita pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Ramadan ini adalah musim ampunan, ya. Maka kenapa Bapak sekalian ya, dan ini juga kadang disalahpahami ya. Ada sebagian orang saya mau tobat tapi nunggu Ramadan dulu katanya. Jadi ya ya nggak ada salahnya tapi kurang tepat, masa apa namanya tobat harus nunggu Ramadan aja, nah nyampe Ramadan kalau tidak kan jadi bermasalah. Nah, dikatakan sekalian bahwa barang siapa puasa Ramadan karena iman. Nah, ini Bapak sekalian ya. Perlu kita garis bawahi karena iman. Artinya apa? Dia betul-betul tulus ikhlas karena Allah SWT, bukan karena lainnya. Dan mengharap pahala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa yang telah lampau. Ya. Dan kita semuanya sekalian, saya terutamanya, pasti tidak akan lepas daripada dosa. Karena itu sudah menjadi bawaan manusia. Ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi semua anak manusia itu pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa itu adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, dengan berpuasa ini dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah tanpa kita memohonnya. Tentu sekalian perlu dipahami yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar ya itu harus dengan proses melalui apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian ya melakukan sholat tarawih dan tahajud ini juga termasuk apa namanya hal-hal yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala atau hal yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini juga dikatakan barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala kepada Allah SWT, niscaya ia pun diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak begitu paket-paket khusus ini sekalian ya. Paket-paket khusus yang memang digunakan untuk kita. Maka perlu dikatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul rahmah. Ya, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Bapak sekalian dan ini yang perlu kita manfaatkan ya, terutama kita masih di musim pandemik ini, yaitu apa? Memperbanyak doa. Ya, terutama di 3 waktu sekalian. Ya, yaitu waktu ketika kita berbuka puasa, waktu ketika kita sahur, dan waktu ketika kita sepertiga malam terakhir atau ketika tahajud. Nah, ini luar biasa. Ya, kita terus berdoa. Tadi disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita, ya, mendoakan bangsa kita ini semoga segera bisa teratasi ya pandemi ini berlalu dan kita bisa kembali normal. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, dalam sebuah pekerjaan itu kan harus ada strategi ya. Dan kita tahu Ramadan ini adalah event yang tidak sembarangan. Para malaikat pun ikut bergembira ya, dan seluruh alam semesta pun ikut menanti ya bagaimana kedatangan bulan Ramadan ini. Karena itu patut memang ya kita melakukan acara ini, bagaimana kita bisa mengatur strategi kita. Ya, ada misi, ya, ada tujuan, ada apa namanya rencana, ada aksi. Inilah yang biasa kita kenal dalam manajemennya. Lalu apa yang kita bisa lakukan terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah menata niat dan hati. Ini penting Bu sekalian. Ya kadang begini ya, mohon maaf ya. Sebagian umat Islam seakan-akan itu ketika datang bulan Ramadan tidak ada bedanya. Wis padha wae. Ramadan enggak Ramadan padha wae. Sama saja. Sami mawon. Nah, ini kan ada masalah ini. Makanya perlunya kita menghadirkan ya sejak awal ya menghadirkan. Maka kenapa ada sebuah doa Bu sekalian, walaupun doa ini memang sebagian para ulama menganggap tidak berdasarkan hadis yang sahih, tetapi minimal ini menjadi motivasi. Itu apa? Allahumma barik lana rojaba, ya kan? Jadi mulai bulan Rajab kita sudah berdoa, ya, wa Sya'ban dan Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan, ya. Jadi mulai bulan Rajab, Sya'ban minimal 2 bulan sudah kita menata hati kita. Ya, ini besok sudah apa namanya Ramadan ini terakhir Sya'ban ini, ya terakhir Sya'ban. Jadi menata niat hati. Nah, tentu kalau kita terkait niat puasa, ya kita di malam harinya nanti malam, besok ya, besok malam ya kita niatkan boleh dari awal untuk 1 bulan atau tiap malam juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah taubat nasuha. Nah, ini Ibu sekalian, ini dikatakan oleh para ulama ya, terutama ulama-ulama hakikat atau ulama-ulama sufi ya, mereka menegaskan bahwa sebenarnya yang menjadi penghalang ya seseorang dalam melakukan kebaikan itu ternyata adalah dosa. Ibaratnya ya mobil mesinnya bagus semuanya tetapi bannya ini apa namanya terantai ya, kena rantai ya, sulit sekali untuk gerak. Itu ibaratnya. Jadi taubatan nasuha. Ya. Maka kenapa para ulama menegaskan at-taubatu babul min abwabi ilallah. Taubat itu adalah pintu daripada pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami karakter Ramadan.
Ya, artinya kita tahu bahwa Ramadan itu beda dengan lainnya. Ya, tadi udah kita sampaikan ya berbagai macam kemuliaan dan berbagai macam keagungan yang dimiliki bulan Ramadan. Kemudian apa? Nah, ini penting juga, Bu sekalian, ya walaupun kita sudah sering berpuasa, namanya ibadah tahunan, kadang kita ada lupa ya. Ya, perlu kita belajar ya fikih puasa, apa yang disunahkan, apa yang dimakruhkan, apa yang membatalkannya. Nah, ini juga penting. Ya, jangan sampai kemudian kita masih ada sesuatu yang tidak kita pahami daripada fikih puasa ini. Kemudian adalah bahwa Ramadan sebagai madrasah. Nah, ini pentingnya Bu sekalian, ya saya dengan semuanya ini melatih ya bahwa Ramadan itu kita jadikan sebagai madrasah, ya kita jadikan sebagai institut ya, tempat untuk mendidik diri kita dan keluarga kita. Ya, apalagi kalau kita masih kerja dari rumah, tentunya ini juga menjadi kesempatan baik ya memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita. Ya, jujur Bu sekalian, ya di masa pandemi kayak gini nih, ya banyak kegiatan anak-anak kita jadinya ya kenapa nggih? Onlinean ini jadinya. Ya semua kelihatannya belajar tapi setelah belajar kembali megang ini menjadi tantangan kita. Maka perlu kita punya target Bu sekalian. Ya, kemarin saya bilang ke anak-anak saya, ayo targetnya apa buat Ramadan ini, khatam berapa kali, kalau yang udah besar bisa baca sendiri. Kalau yang tidak ya kita dampingi sekalian. Ini pentingnya orang tua menghadirkan dirinya sebagai contoh real di hadapan anak-anaknya. Kemudian ya ini tekad pun untuk berubah. Ini penting sekalian ya. Berubah ini bukan berarti kita dulunya buruk, tidak. Ini berubah dalam arti menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, kan pastinya kita ini naik turun sekalian. Ya, maka tekad inilah dengan azam yang kuat inilah menjadikan kita akan mampu untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian menjadi pribadi yang takwa. Nah, puncaknya ini sekalian ya, menjadi hamba yang Allah ampuni, kembali kepada fitrah. Nah, ini kita suksesnya di situ, fitrah. Nah, nanti kita lebih jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini Bu sekalian, beberapa hal yang harus kita catat dan kita laksanakan ya, usaha-usaha kita tentunya bersama-sama saling mengingatkan agar bulan Ramadan ini bisa kita jalani dengan maksimal. Nah, maka perlu dihindarkan Bu sekalian. Ini kadang hal yang sepele, tapi kita tidak sadar bahwa pahala kita ini berkurang atau bahkan hilang Bu sekalian. Ya, meremehkan dosa-dosa kecil, ya nongkrongin kalau dulu waktu kecil nongkrongin sinetron, ya K-pop ya, kalau anak remaja atau main HP, medsos, game, ya. Hal-hal yang kadang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa menghilangkan atau mengurangi keberkahan pahala kita. Apalagi sampai kita menyebar hoak, ya, menyebar fitnah, adu domba, tentu ini hal yang sangat buruk ya, tidaklah termasuk perilaku orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ini berlebihan dalam buka dan sahur ya. Ini berlebihan tidur, merasa puas. Nah, ini kadang kita udah merasa puas. Ini juga termasuk jebakan Batman ini Pak. Merasa puas, aku udah gini, aku udah ini, udah gini. Jangan. Jangan sampai ini menjebak diri kita sehingga kita ini tidak mampu untuk memaksimalkan yang lebih maksimal. Kita usahakan semaksimal mungkin ya buka puasa ya sahur apapun yang kita makan ini dari harta yang halal dan tentunya menghindari segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai daripada ibadah puasa. Karena sebenarnya Bu sekalian, puasa ini tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tidak. Ya, tetapi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, banyak hadis Bapak Ibu sekalian yang mengingatkan karena memang kenyataannya banyak dan Rasulullah bisa jadi ketika itu melihat ada sebagian orang seperti itu berpuasa tapi perilakunya jauh daripada ibadah puasa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada umatnya bahwa man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarbahu. Jadi barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah pun tidak akan sudi untuk membalas atas kelaparan dan dahaganya. Artinya apa? Ya, kam min so'imin,
laisa lahu min siyamihi illa ta'ab, illa al-ju' wal 'atash. Ya. Jadi ada orang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa kecuali capek, ya, dahaga dan lapar. Maka perlunya kita memahami sekalian, dan ini perlu kita latihan meningkatkan terus kualitas ketakwaan kita. Ya, maka kenapa tadi ya Ibu Qori ya jazakumullah khairan katsira atas bacaannya mengingatkan kepada kita. Jadi tujuan utama adalah la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi orang bertakwa. Dalam bahasa Arab sekalian, tattaqun itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris ya continuous tense. Artinya apa? Bahwa karakter takwa itu tidak hanya hadir ketika di dalam puasa atau di dalam bulan Ramadan, tetapi akan menjadi terus ya karakter yang terus menerus sampai ia pun di luar Ramadan tetap menjaga karakter ketakwaan tersebut. Maka ada istilah Imam Ghazali sekalian. Imam Ghazali menegaskan ada namanya puasa ya, puasa umum ya, orang awam ya, penting nggak makan nggak minum. Tapi ada namanya puasa khos, bahkan ada namanya puasa khawasul khawas. Jadi semakin tingkat tinggi semakin tingkat tinggi ya, puasa hati, puasa lisan, puasa mata. Nah kita ini baru puasa perut mungkin Pak ya, ya baru puasa perut. Tapi kita akan terus belajar ya agar tingkatan takwa ini, tangga takwa ini semakin tinggi dan semakin berkualitas. Nah ini yang kita khawatirkan Bu sekalian, dan ini menjadi pengingat bagi saya ya. Ternyata Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya, dan ini terjadi Bu sekalian, terjadi. Ya, apalagi di zaman sekarang ini ya, dengan media sosial yang begitu mudah, orang menyebar hoak, orang memfitnah, orang macam-macam. Maka Rasulullah mengingatkan nanti di zaman akhir itu ada dari umatku, mereka ini orang yang bangkrut di hari kiamat. Mereka datang membawa puasa, ibadah puasanya, ibadah sholatnya, haji, zakat, macam-macam lah. Tetapi mohon maaf, mulutnya suka menyakiti orang lain, tangannya suka memfitnah, ya membunuh orang, intinya berbuat zalim. Maka nanti di akhirat ya orang yang dizalimi ini sekalian ya mendapatkan transferan apa kebaikan dari orang yang berbuat zalim kepadanya. Jika orang yang berbuat zalim kepadanya sudah nggak punya apa-apa, ya udah habis, tinggal keburukannya, maka keburukan orang yang dizalimi ini ditransfer kepada orang yang menzalimi tadi. Ini luar biasa sekali. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kezaliman itu adalah merupakan kegelapan kelak di hari kiamat, sekecil apapun itu. Maka pentingnya kita untuk selalu menjaga bagaimana kita menghindari perbuatan kezaliman. Nah, kemudian sekalian, sekedar saya mengingatkan saya pribadi tentang fikih puasa untuk menjadi dasar kita, walaupun sekilas ini. Sunah-sunah puasa Bu sekalian, segera menyegerakan ibadah berbuka puasa kalau udah yakin adzan ya tentunya. Kemudian berbuka dengan rutop ini kurma muda Bu sekalian. Ya, kalau biasa yang pernah ke Saudi, rutop itu masih muda itu biasanya itu. Dan banyak khasiatnya dan kelebihannya. Atau kalau tidak ada ya apapun yang bisa kita minum ya, yang penting adalah membatalkan puasa itu. Kemudian berdoa sebelum berbuka ini jangan sampai terlewatkan. Kadang kita ini karena terpesona oleh hidangan sehingga doanya pun lupa kadang kita ini. Ini sering saya juga kadang gitu Pak. Tapi sejak ada pandemi ini kan di rumah terus, jadi ya bisa kita atur. Nah, kemudian mengakhirkan sahur. Ini kalau memang kita mampu akhirkan, yang penting jangan sampai masuk kepada waktu subuh. Nah, perlu diketahui Bu sekalian ya, batasannya itu subuh ya. Kalau imsak itu artinya menahan, tapi untuk warning hati-hati aja. Ya. Kemudian perbanyak sedekah, berbuat baik kebaikan. Bahkan Rasulullah dikatakan kalau bulan Ramadan itu seperti angin yang meniup, Pak. Jadi begitu murahnya Rasulullah itu, dermawannya memberikan berbagai macam kebaikan. Nah, kemudian juga Bu sekalian iktikaf jika mungkin. Nah, ini sholat taraweh ya, kalau di Indonesia ini nggak tahu kalau di Yunani
Pak Dubes ya, kalau di sini diperbolehkan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga memperbanyak ya amal ibadah, baik itu pribadi maupun sosial. Ini yang membatalkan Bu sekalian. Saya kira ini sudah biasa nggih. Ini hikmah puasa, saya kira juga sudah kita mengetahui. Imam Ghazali mengatakan Bu sekalian bahwa puasa itu ya salah satu bentuk zakat jiwa katanya. Jadi zakatnya jiwa kita itu adalah dengan memperbanyak puasa, dan tentu puasa ini banyak sekali manfaat positif ya untuk kesehatan. Kalau udah terbiasa puasa Senin Kemis itu, kalau enggak tuh rasanya berat sekali. Dan tadi betul dikatakan oleh Pak Dubes bahwa puasa ini harusnya melahirkan muraqabatullah. Bayangkan Bu sekalian, kita itu ya sudah di depan makanan berbagai macam ragam, kurang 1 detik aja nggak berani tuh Pak, nunggu adzan dulu. Ini kalau sudah dijadikan sebagai karakter kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia ini luar biasa. Ya pasti akan memberikan pengaruh positif dalam pembangunan bangsa kita ini. Kemudian tentu tadi dikatakan mampu mendidik untuk peka lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, apalagi di musim yang cukup sulit ini. Dengan puasa ini akan mendorong kita untuk bisa mengulurkan dengan mudah tangan kita, berbagi kepada sesama. Ini Bu sekalian, puncaknya yang kita inginkan ya, akan lahir sebuah generasi baru, anak baru. Ya, maka dikatakan orang yang puasa itu oleh Rasulullah itu seperti apa? Kayawamin waladathu ummuhu. Jadi orang berpuasa dengan benar itu nanti ya akhir dari puasa itu dia akan gambarnya seperti manusia yang baru dilahirkan tanpa dosa. Nah, karakter anak yang baru dilahirkan itu biasanya adalah hatinya bersih, ya kan Pak? Kan nggak ada anak kecil kok iri dengki, kan nggak ada, ya kan? Tidak punya dosa. Semua orang sayang kepadanya dan dia pun menyenangkan pada orang lain. Artinya apa? Dia mampu menjadi sosok yang memberikan manfaat kepada sesama. Dia meningkatkan kualitas kinerjanya. Ya, apalagi Bapak Ibu sebagai wakil bangsa, pastinya ini mendorong untuk memberikan nilai tersendiri bagi bangsa dan negara kita. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana yang terpenting kita mampu mengistiqomahkan. Dan yang terpenting sekalian, nilai-nilai ini kita istiqomahkan baik selama kita bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV, jangan lupa subscribe